Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali lagi setelah kemarin berkumpul di Pak Indra ya, segera kopi lagi kita berkumpul di Desa Penggalan. Sahabat dan Penggalan. Ya semoga yang seperti ini sering-sering, tapi orangnya satu dua kadang pukul juga. Selamat salam kita lanjutkan selalu ke kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang semua umat Islam di dunia. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Pak Nurholis, Direktur Pak Fitri, Pak Lurah, Pak Kadis, Pak Muswanto, serta Pak Benarto dari Proklin. Terima kasih Pak sudah mengisi di sini, sudah hadir di sini, dan Bapak-bapak semua sekalian dan perangkat desa Penggalan maupun dari Desa Peduli. Terima kasih atas dukungannya sehingga kita bisa melaksanakan acara seri terkait makot ini. Terkait makot itu persampahan permakotan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini, dan insya Allah nanti kedepannya bisa memberikan nilai lebih buat kita semua. Baik, yang pertama saya sampaikan ucapan maaf dari Bapak CM dan Pak Anin. Kembali lagi, sekarang PLT Wadimala sudah stop, sudah lagi sedang dalam proses overhaul. Kalau di Pertamina namanya TA, turnaround atau overhaul itu mirip kalau kita punya motor itu servis rutin Pak, periode ada 5.000 km, 1.000 km, 15.000. Nah ini ceritanya lagi ke Ahas nih kalau udah. Nah sama nih, kita juga nih lagi ke Ahas. Ahasnya siapa? Di sini namanya MSU, unit bisnis pemeliharaan. Itu memang khusus tim servis dan seperti itu. Untuk stopnya sudah dilakukan tadi malam jam 00 sampai jam 0 sudah stop, jadi asam hitamnya tidak ada, sudah selesai. Insya Allah nanti ada lagi sekitar tanggal 27 Januari selama kurang lebih 8 jam. Tapi nanti kita setting malam hari saja, sudah tidak mengganggu pemandangan, tapi pagi-pagi sudah selesai. Baik, terkait budidaya makut nih, alhamdulillah berangkat dari persampahan ini tadi, saya punya pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya besar di Desa Triwetan, Kecamatan Cilacap. Ibu saya membesarkan saya itu sudah mulai dari memilah sampah dari saya umur kelas 5 tahun. Dari TK sudah memilah sampah. Jadi kalau namanya saya anak laki-laki pertama, berempat laki-laki semua, ya otomatis saya ikut membantu. Kalau ibu masak saya ikut bantu. Jadi kalau suruh masak masih bisa. Nah jadi kalau ngupas-ngupas itu kan organik ya. Nah itu sudah dipilah. Kalau bungkus tempe, kertasnya sama daunnya dipisah, memang bilangnya gitu. Kalau yang bungkusnya sampah, yang bungkusnya daun itu nanti dipendem di istilahnya di belumbang. Tapi kalau yang kertas itu nanti dikumpulin buat bakar, jadi bahan bakarnya si plastik. Itu ibu saya sudah melakukan itu dari saya kelas 1 SD. Saya kelas 1-nya umur 5 tahun Pak. Jadi muka saya lebih tua dari umur saya, mungkin karena saya lebih sekolah. Karena dititipin Pak. Itu masih agak peduli, yang belakang itu murid ibu saya. Dari kecil saya udah dititipin. Karena ibu saya ngajar di SMA 2 Cilacap, bapak saya di SMA 1 Cilacap, jadi saya dititipin. Ya, jadi jadi di rumah saya pribadi itu sampah sudah dipilah dari saya kecil, dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu program-program dari dinas, dari ini juga sudah menyentuh Desa Triwetan, karena kebetulan pabrik saya, pabrik Farid ada di situ. Jadi kita tidak mendapatkan CSR dari perusahaan manapun Bapak di Desa Triwetan. Harusnya ini jadi nilai plus buat Desa Penggalan. Ada CSR dari PLT Wadimala. Triwetan SBI tidak masuk CSR. Pertamina tidak masuk, S2P nggak masuk, pokoknya Triwetan kasihan. Tapi di Timor SBI masuk karena di situ ada Kleipuan, betul kan? Bahkan Jangrana yang pedalaman itu istilahnya ya, itu masuk CSR dari SBI. Jadi Triwetan tidak. Kami warga yang kebetulan saja ya, karena di situ ada penggeraknya, pabrik saya Pak Farid Ma'ruf yang dulu saya Cilacap, dia penggerak di situ. Adik-adiknya ibu saya juga kebetulan di dinas juga, jadi kita bersinergi di Desa Triwetan. Kita maju waktu itu lomba ya, lomba kampung kebersihan. Ya, kampung KB yang kebersihan, akhirnya walaupun belum sempat jualan tapi desanya sudah lumayan rapi. Jadi kalau dulu saya, ini Bapak Ibu sekalian, saya cerita historis sedikit ya. Saya tinggal di Cilegon Pak, 14 tahun, Jakarta Coret.
Di sana itu sampah luar biasa. Kalau pernah lihat Bantar Gebang, Pak, Bantar Gebang itu gunung, Pak. Mirip gunungnya Petilor apa Gunung Gebor apa istilahnya itu, Gunung Seragil, Gunung Selok, tapi sampah semua, Pak. Itu Bantar Gebang. Orang Jakarta istilahnya buang sampahnya situ semua. Itu luar biasa sekali. Nah kalau di sini kan kita ada TPST ya, di Petilor itu ya. Itu dekat rumah saya tuh masuknya itu pertigaan PDAM itu masuk ke situ ke atas. Nah di sana juga sudah ada program pengolahan menjadi bahan bakar jemputan padat oleh SBO. Jadi sampah itu ternyata itu bisa dirubah menjadi satu pupuk dalam bentuk kompos. Yang kedua bahan makanan atau protein untuk hewan. Dan yang ketiga ternyata untuk bahan bakar. Baru nanti yang lain-lainnya bisa untuk istilahnya di reuse. Misalnya yang seperti ini, Pak. Ini pabriknya ada di Cilegon, Pak. Chandra Asri Petrochemical namanya. Bahan bakarnya namanya Stiren Monomer Indonesia. Ini itu kalau dijual kembali ke sana laku ternyata. Saya baru tahu ketika saya bekerja di Cilegon. Yang seperti ini dibeli lagi sama perusahaan itu jadi biji plastik lagi, dicetak lagi jadi mainan anak. Kalau yang bening-bening kayak gini dicetak jadi mainan anak. Biasanya seperti itu. Atau jadi biji plastik kemudian jadi bahan baku galon. Galon itu kan dia lebih pekat ya warnanya. Kalau yang kardus-kardusnya itu dibeli sama Indah Kiat Pulp and Paper. Pabriknya juga ada di Cilegon. Jadi Cilegon itu salah satu kota yang mungkin kalau kita benchmark ke sana, Pak, dari daerah sana sangat luar biasa. Pabrik baja, rongsok dibeli sama dia. Plastik, ada pabrik plastik di sana. Kertas di sana ada namanya Indah Kiat Pulp and Paper, perusahaan kertas. Jadi kalau kertas-kertas buku itu, bungkus tempe itu kalau diolah bisa menjadi kardus. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi luar biasa sekali di sana. Harapannya dengan pengolahan maggot ini kita hanya menjadi sebuah awal. Nanti Mas Gali dicatat, tim saya ada Mas Gali, kemana nih Mas Gali? Mas Gali, nanti dicatat ya. Kita jangan berhenti di maggot. Jadi awalnya gini, Pak. Ceritanya waktu itu Bu Murni ketemu dengan Pak SM, minta ada program maggot di Pasar Kroya. Ya kita jujur aja, kita nggak bisa membantu kalau terlalu jauh, Pak. Mohon izin, Pak. Karena nanti apa kata orang Penggalang, kalau orang Kroya kita bantu, tapi Penggalang belum tersentuh. Nah, ya kan? Ya enak nih. Ibaratnya saya punya tetangga nih di Tritiwetan nih. Tetangga saya nggak saya kasih makan, saya masih gede nih ceritanya nih. Nggak kasih saya makan, yang saya kasih makan mana nih rumahnya yang Beripan. Kan salah kan? Nah itu makanya kemarin Bu Muri mohon izin, kita bisa nih, kita udah punya bank sampah nih Penggalang. Cuma ya bener kata Pak Kades ya, agak mati suri. Ya nanti kita suntik lagi dari itu, gitu loh. Kalau perlu nanti sama Mas Gali kasih napas buatan ya Mas Gali ya. Kalau dikasih napas buatannya Mbak Ayu salah lagi, jangan. Pak Camat yang maju nanti kalau itu. Jangan. Mas Gali aja jangan. Jadi nanti pelatihan maggot ini, polisi agak peduli. Ini jadi trademarknya. Pokoknya nanti kalau ada yang berbau lingkungan, siaga peduli siap ya. Karena CSR ini ternyata terbagi 3, Pak. Mohon izin. CSR itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hubungan masyarakat. Itu misalnya bantuan Natal, bantuan Isra Mi'raj, bantuan Idul Fitri atau beasiswa pendidikan dan lain-lain seperti itu. Ada juga pelayanan. Pelayanan itu terkait kesehatan dan pendidikan biasanya. Beasiswa, sunatan massal, posyandu itu pelayanan. Dan ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini nanti yang ada irisan dengan lingkungan, Pak, dengan kebencanaan juga, Pak. Jadi nanti mungkin namanya siaga peduli. Kalau siaganya terkait kebencanaan, pedulinya yang terkait seperti ini, Pak, peduli lingkungan, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena sedikit banyaknya